Dua bajingan tua, jelas bohong. Setelah mundur dari Qin Yichen, salah satu dari dua orang di Ziliao mengepung yang pertama. Tampaknya tiket pemenang sudah di tangan. Ziliao bahkan lebih marah pada Ziyun. Pelajaran untukmu, Ao Xing sedikit tenang. Tetapi Qi Yujian masih penuh dengan arogansi kekuatan gerbang buritan. Junior, jangan bilang aku menunggu lebih banyak untuk menipu. Aku dua orang bersama. Kamu juga memiliki dua senjata ilahi di tangan. Ini benar. Gigi macan tutul dan roda tulang split day bukanlah lelucon. Tetapi kedua Ao Xing tidak bergantung pada benda suci. Jadi Qin Yichen dapat menutupi celah tersebut sampai batas tertentu. Namun, disinilah Qin Yichen diam-diam terkejut. Pihak lain memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan tanpa objek yang terbagi. Jika seseorang memiliki objek bagi, situasinya hanya akan lebih buruk. Ziyun masih menolak untuk menerima, pukul, bertarung. Ada cara Anda menekan alam, Tuan Muda meretas Anda sampai mati setiap menit. Ziliao sangat marah dan balas tersenyum. Alam saya rendah. Siapa dia? Ao Xing terdiam, tapi hatinya sama terkejutnya. Jika itu adalah alam yang sama, bahkan jika anak laki-laki itu tidak memiliki objek pemisah, dia mungkin bukan lawan. Dengan kata lain, pemuda ramping, potensi dan bakat bawaan di depan siluet ini, jangan kehilangan mereka tahun itu. Namun, diam-diam terkejut dan terkejut, tetapi Ao Xing tidak mengeluarkan air karena aturan. Karena aturan adalah aturan, belum lagi Ziliao benar, dan bukan karena dia membiarkan alam Qin Yichen rendah. Apalagi mengatakan, lihat dunia, alam, juga semacam kekuatan. Junior, 7 puncak lapisan surgawi memiliki kekuatan yang kamu miliki, dan itu memang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Sayangnya, hanya ada satu kesempatan, saya khawatir Anda akan melewatkannya. Tidak ada yang akan menjaga wilayahmu melawan musuh. Ao Xing tidak mengatakan ini, Qin Yichen telah mengalaminya berkali-kali, dan dia tidak pernah berharap lawannya bersimpati. Wah, meskipun kedua bajingan tua ini agak sombong, mereka tidak salah, dan ujian mengetuk pintu mungkin untuk menemukan mereka yang memiliki kekuatan terbaik sebelum mereka dapat mewarisi harta mereka. Di laut kesadaran, Hong Lian tiba-tiba mengeluarkan suara. Tetapi pada saat ini Qin Yichen dibantai bersama dua orang dari Ziliao. Menghadapi kekuatan dua Yamen, dia tidak peduli. Hong Lian berkata, kesadaran bertarung jiwa Dewa Realem sisa, dikombinasikan dengan kekuatan Dewa Emas, benar-benar sulit untuk dihadapi, tetapi itu bukan tidak mungkin. Apakah kamu punya cara? Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia terkejut. Tetapi karena gangguan ini, Ao Xing memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang lagi dan lagi. Qin Yichen agak ragu. Anda harus tahu bahwa ketika dia pertama kali mencabut gigi macan tutul, artikel ini tidak membantu sama sekali kecuali beberapa kata penyemangat yang tidak menyakitkan dan gatal. Bahkan Hong Lian tidak sabar untuk membantunya ke arah yang berlawanan, dan menekan semua gigi macan tutul. Untuk mengatakan bahwa Hong Lian sekarang memiliki cara untuk menghadapi dua bajingan tua ini, Qin Yichen tidak dapat dipercaya. Dan dia masih akan diadu jika gagal. Namun, Hong Lian merasakan pikiran Qin Yichen, tersenyum, dan pada saat yang sama merasa sedikit malu. Dia akhirnya ingin menyebut bocah ini sekali. Bagaimana dia bisa diperlakukan seperti keledai? Hong Lian mungkin belum pernah mendengar cerita tentang kedatangan serigala. Namun, memang benar Hong Lian ingin membantu saat ini. Pertama, ujian berat yang ditinggalkan Yaman mungkin bukan hal yang buruk, tapi memang tidak adil bagi Qin Yichen. Bukan untuk mengatakan bahwa itu ditekan ke alam yang sama. Bahkan jika itu sedikit lebih lemah, itu hanya puncak keabadian emas, atau tanpa kesadaran bertarung dari jiwa sisa Dao ilahi, dia tidak akan membantu. Intinya, pertempuran ini terkait dengan harta karun Yamen. Jika Ruohe menangkap gigi macan tutul, dia bisa membiarkan Qin Yichen mencoba menjelajah sedikit, bahkan jika dia jatuh sedikit lagi dan mengikuti, Hong Lian akan mengasah yang pertama. Tapi kesempatannya hanya sekali, tidak mungkin, harta karun adalah prioritas utama. Selain itu, Hong Lian juga memiliki beberapa poin ketidakbahagiaan bagi orang-orang kuno Ao Xing. Bahkan jika kamu ingin menunjuk anakmu, senior itu memenuhi syarat. Beberapa orang tua dengan bloodline yang tidak murni berani berteriak di sini. Qin Yichen mundur selangkah demi selangkah. Meski belum mengungkapkan kekalahannya, inisiatif adegan tersebut secara bertahap dikendalikan oleh dua orang di Ziliao. Oke, saya tahu kamu hebat. Cepat dan katakan sesuatu. Teratai merah mengangkat kelicikan di dalam lautan kesadaran. Metodenya juga sederhana. Dua bajingan tua, dengan mengandalkan sarana yang ditinggalkan oleh Yaman, dapat mengembunkan kabut iblis dari Guts Festi sebagai energi untuk mendukung kekuatan mereka. Namun, di bawah energi, mereka hanyalah sinar dari sisa jiwa. Itu juga sisa jiwa dari alam dewa. Senyum Hong Lian berlanjut, jadi apa? Mereka bukan kultivasi roh, meskipun jiwa ilahi itu kuno. Tetapi kekuatan jiwa sisa yang sebenarnya lemah dan menyedihkan. Belum lagi mereka adalah inkarnasi, tidak memiliki objek pemecah, dan tidak memiliki perlindungan untuk jiwa sisa. Harta karun,
Dan cara terbaik untuk menangani sisa jiwa. Apakah saya masih menggunakan pengingat saya? Ting Wei. Tidak terlalu bodoh. Begitu ucapan ini keluar, dia melihat sudut mulut spirit power berkedut menghadap Hong Lian. Apakah dia tidak tahu seberapa parah kerusakan Ting Wei pada Remnant Soul? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kedua gerbang suci ini akan begitu bodoh sehingga mereka akan berdiri sendiri? Meskipun kedua orang di Ziliao tidak memiliki harta apapun, tetapi kekuatan Dewa Emas yang sangat besar ini adalah asli. Seberapa sulit bagi Ting Wei untuk menembus ke dalam tubuh sisa jiwa? Selain itu, dia hampir hancur dan berkutat dengan gigi macan tutul. Bagaimana avatar menunjukkan gunturnya? Hong Lian meremehkan hal ini. Solusinya hanyalah solusi. Tembakan Ben Senior akan membuat dua orang tua ini langsung berlutut dan menjilat. Tapi apa yang ingin kamu lakukan? Mereka adalah mortal emas yang sangat kemasan. Ingin menyakiti jiwa sisa tanpa kesulitan. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Singkatnya, cara memberitahu Anda, berani melawan. Apakah Anda dapat melakukannya? Itu tergantung pada kemampuan anak Anda. Qin Yichen mengedipkan matanya, menyetujui kata-kata Hong Lian. Metodenya adalah metodenya. Dan apakah itu berhasil? Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kedua orang tua ini bekerja sama satu sama lain. Kekuatan mereka juga sombong. Dan pertahanan mereka juga sulit ditembus. Kita harus menemukan titik lemah. Gigi macan tutul Qin Yichen tak terhitung jumlahnya berubah di tangannya. Mengayun dengan ganas. Membentuk jalur pedang seperti Skynet. Untuk sementara waktu, kedua orang Ziliao itu galak namun sulit dipatahkan. Hanya Qin Yichen yang bergumam saat ini. Titik lemah. Dengan kesadaran pertarungan alam dewa dari dua jiwa sisa ini, dapatkah ada titik lemah? Kalaupun ada, bisakah dia melihatnya dengan kekuatan pertarungannya saat ini? Ini seperti pembangkit tenaga listrik Seonjing. Bahkan jika ada titik lemah, itu tidak dapat dideteksi oleh Ordo Suci. Bahkan jika kita dapat mendeteksinya, titik lemahnya cepat berlalu, dan sulit untuk memahaminya sebagai kenaikan surgawi. Selain itu menunggu titik lemahnya yaitu memberikan inisiatif kepada pihak lain. Jika ingin menang harus menciptakan peluang sendiri untuk menang. Memikirkan hal ini, mata menatap Qin Yichen sepertinya memahami arti mendalam dari Hong Lian. Tetapi mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum. Dua senior. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana junior menyerah pada emas ilahi?